Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah mulia, karakter kami. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Minggu yang lalu kita berjumpa lagi dengan hari yang sama, jam yang sama, baju yang sama. Karena jadwalnya memang hari ini ya, jadwalnya sama. Bapak lihat, kalian sudah masuk semuanya. Alhamdulillah, nggak ada yang izin. Walaupun hujan lebat, ternyata nggak ada yang kebanjiran. Alhamdulillah, masuk di kelas sebelah tadi banyak yang izin karena rumahnya kebanjiran. Alhamdulillah ya. Oke, melanjutkan materi hari ini. Kemarin kita membentuk kelompok karena ini pertemuan kedua, kelompok sudah terbentuk, kalian sudah terkondisikan dan kursinya pun ternyata sudah terkelompok sesuai dengan apa yang kemarin kita lakukan. Alhamdulillah sudah terkelompok ya. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, tadi setiap sesuatu itu harus punya tujuan biar tidak salah arah. Misalnya kalian disuruh mama ke pasar, kalau nggak tahu tujuannya ya nggak tahu nanti. Menjalankan otomatis. Ternyata disuruh beli cabai, nggak dikasih tahu, belinya yang lainnya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua, diskusi kita yang kedua hari ini adalah satu, setelah berdiskusi peserta didik dapat mengunggah makna sifat-sifat mustahil. Jadi sekarang kita sifat mustahil dengan benar yang kita bahas maksudnya. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menyebutkan sifat wajib, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian melalui hasil analisis tentang makna sifat-sifat Allah tersebut, kalian dapat menyimpulkan tentang materi, yaitu sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan sifat mustahil Allah, yang sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Oke, ini bahan diskusi yang kali ini, silahkan diperhatikan baik-baik, ada videonya. Oke, itu adalah bahan diskusi kita kali ini, yaitu tentang kerusuhan atau tentang keonaran yang terjadi. Nah, dikaitkan dengan sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu tadi sifat wajib yang terbagi yang ketiga dan keempat, ma'nawi dan ma'nawiyah. Kalau sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang tidak mungkin. Kalau sifat wajibnya ada 20, maknawinya ya 20 karena kebalikannya. Oke, apa aja? Ma'ani adalah sifat yang abstrak yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Qudrat, berkuasa. Ma'ani, qadiron, juga berkuasa. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silahkan tanya. Enggak apa-apa. Ayo, Dafa. Raffi. Oke, Raffi suaranya lembut banget ya? Enggak. Kayak senyumnya suaranya lembut. Oke. Oke, perbedaannya sifat ma'ani sama ma'nawiyah itu apa? Iya, bedanya apa ya? Makanya harus bertanya. Kan sama nih, qudrat sama qadiran sama-sama berkuasa. Begini anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian lahir itu bisa berjalan atau enggak? Enggak kan? Maksudnya begini, kalian berjalan itu butuh proses. Jadi maksudnya begini, Allah itu ada, ya otomatis Allah itu sudah berkuasa. Paham? Allah itu ada, ya Allah itu bisa mutakaliman, berfirman, berkata-kata. Kalau manusia itu butuh proses, kalau Allah ya sudah. Ketika Allah ada ya sudah semuanya melekat pada dirinya. Ini adalah sifatnya, ini adalah bentuknya. Oke, itu penjelasan tadi. Silahkan sesuai kelompoknya. Bapak bagi lembar lagi terhadap menggali permasalahan yang terkait dengan video tadi. Ada
berbagai permasalahan, silahkan dihubungkan dengan apa itu sifat apa? Ma'ani dan ma'nawiyah. Oke. Silahkan dibuka HP-nya lagi, cari sumbernya dari buku-buku. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya di pertemuan kita yang kedua ini. Semoga tak bosan-bosan untuk menggali informasi tentang sifat-sifat Allah, yaitu tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Untuk itu silahkan bagi kelompok yang sudah selesai mempresentasikan, silahkan maju ke depan. Nah, mahasiswa itu kan demo itu untuk menyampaikan aspirasinya ya. Namun meski belum membuahkan terlalu banyak hasil, seenggaknya kan sudah mencoba. Nih, si pemerintah ini kan tadi menaikkan BBM nih. Mereka seakan-akan menganggap saya yang paling berkuasa, maka saya boleh melakukannya. Padahal kita bisa ingat, di atas langit masih ada langit. Kita mengingat pemilik kekuasaan sebenarnya siapa? Yang hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini menitipkan kepada kita berbagai kekuasaan. Dan ingat, sesungguhnya Allah tuh memiliki sebuah sifat yang bernama kudrat, yang artinya berkuasa. Yaitu sejak adanya Allah, itu tadi sifat wajib. Allah itu sudah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian ada qadiron, berkuasa juga, yaitu bentuknya. Nih, kita bisa melihat di Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adu allahum masyaufi wa idza azlama alaihim qawmu walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita berfokus pada ayat ini, kutipan walau sya'allah. Walau sya'allah, dan jika Allah seandainya menghendaki, ladzaba bisam'ihim wa absarihim, Allah itu bisa melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dari kata walau syaa Allah, seandainya Allah menghendaki. Nah, itu kan Allah itu berarti dengan gampangnya bisa melakukan segala sesuatu. Karena Allah sendiri berkuasa terhadap semuanya. Allah tidak mengucapkan apa? Ada yang tahu? Kun fayakun. Maka jadilah dan maka jadi. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua, yakni sifat ma'ani, yaitu sifat yang terdapat dalam zat Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Ada 7 sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dan yang kedua adalah sifat ma'nawiyah, yaitu merupakan sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, sifat ma'nawiyah juga ada 7, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Terima kasih kepada Ananda, ternyata luar biasa, lebih daripada jangkauan pemikiran Bapak. Kalian mengaitkan dengan kehidupan nyata, dengan sifat-sifat Allah, mempelajari sifat Allah dengan begitu jelasnya, bahkan ada hadisnya yang telah disampaikan. Ternyata selama ini anggapan Bapak kalian kelihatannya cupu, tapi suhu. Wah, luar biasa. Dengan demikian tentang sifat wajib Allah ini, maka selesailah kita melalui kegiatan diskusi kita kala ini yang tentang sifat ma'ani dan ma'nawiyah, menambah kita makin tahu tentang sifat-sifat Allah, menambah keimanan kita. Semoga tidak menggoyahkan semampu kita untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah, karena tujuan hidup kita adalah dalam rangka abdun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah juga ibadah, di masjid juga ibadah, ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi cukup sampai di sini. Untuk itu selanjutnya kita
ada penugasan lagi di kalian, yaitu saya tak bosan-bosan mengingatkan jangan mudah puas diri terhadap sebuah ilmu. Cari di internet, sekarang ada Google, ada yang penjelasan berupa TikTok, ada yang penjelasan berupa website dan lain-lain sebagainya tentang sifat wajib Allah. Mungkin Bapak kurang jelas, mungkin dengan bahasa TikTok itu menjadi lebih jelas, silahkan diambil ya, jangan terbatas oleh apapun. Oke, kalau kalian makan telur aja nggak jijik kan makan telur? Enggak. Padahal keluar dari ada bekasnya lagi. Kalau menerima pale cireng ternyata tok ada campuran nya. Maksudnya Bapak begini, kalau kalian melihat sesuatu kebaikan dari siapapun itu, dari adik kalian kan merasa lebih kecil, walaupun itu baik maka ambil. Kita telur aja nggak peduli keluar dari mana, kita makan aja. Apalagi sebuah kebaikan. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Selanjutnya adalah tugas kalian, karena diskusi sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Kemudian nanti minggu berikutnya kita tentang bertaubat, materi selanjutnya, yaitu artinya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita bertaubat? Karena setiap diri kita pasti setiap harinya tak lepas dari namanya maksiat. Buka HP, ngolokin, disuruh ibunya, "Seklah Bu, entarlah Bu," dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dosa-dosa kita yang tidak pernah kita pikir. Oke, sebelum itu silahkan akses Google Form berikut ini untuk melakukan ulangan harian di pertemuan kita yang kedua. Selanjutnya, terima kasih atas kerjasamanya yang kita lakukan pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin.